Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang konseling pranikah. Dan topiknya masih di menikah satu paket. Menikah satu paket. Kalau saya menikahi istri saya tidak hanya menikahi dia satu pribadi. Oh ya, dalam prosesnya saya menerima dia satu pribadi. Dan di awalnya saya tidak siap menerima dia apa adanya. Sehingga ya terjadi benturan banyak. Tapi berikutnya saya total menerimanya. Saya sudah tahu bahwa ada perbedaan secara fisik, tahu. Tapi sifat-sifatnya tidak bisa saya terima dari awal. Mengapa? Ya, karena saya masih relatif muda, menikah umur 25 tahun. Masih semangat-semangatnya, masih tetap merasa paling kuat, paling pintar, paling bijak, paling benar. Itu kan masih sedikit bergerak dari masa kebodohan, saya katakan 6 tahun keempat. Saya katakan di salah satu video ini di Keluarga Indonesia bahwa ada fase yang namanya fase kebodohan. 6 tahun keempat, 18 tahun sampai 24 tahun. Suatu masa dalam hidup seseorang. Dia merasa pintar, merasa kuat, merasa bisa, merasa benar. Ini di usia ini. Ngotot duluan, merasa bahwa dialah yang paling benar. Ini di fase ini, coba perhatikan. Inilah yang saya katakan ini fase kebodohan. Karena di dalam hidup manusia seharusnya setelah masa lemah, belajar anak-anak, masa nakal, masa nakal 12-18 tahun. Ini saya katakan masa pelatihan dan persiapan. Tapi ketika 18-24, saya katakan ini masa magang kehidupan. Dan saya selipi, ini masa kebodohan. Berikutnya lagi, ada masa pembentukan jati diri, aktualisasi diri. Terus berikutnya sampai ada suatu masa tahun-tahun kebijakan. Orangnya bijaksana, sabar. Kapan itu? Itu di atas 40 tahun. Bahkan mungkin baru di atas 50 tahun. Tapi kalau bicara 6 tahun keempat ini, ya masih ada bau masa kebodohan. Termasuk saya. Jadi saya menikah dalam fase ya sedikit-sedikit bodoh lah. Atau banyak bodohnya kali ya saudara waktu itu. Saya menerima dengan jelas soal fisik. Soal latar belakang keluarga, saya mengenalnya lah. Tapi soal sifat-sifatnya, saya belum mengenal seluruhnya. Ini yang saya katakan, saya belum mengenal sepenuhnya istri saya. Dari tahun ke tahun, tambah mengenal. Dan lucunya dalam pernikahannya, semakin saya merasa mengenal, semakin saya tambah tidak mengenal. Saya ulangi sekali lagi. Semakin saya merasa mengenal istri saya, semakin saya merasa tidak mengenal. Mengapa? Karena saya kira responnya akan seperti ini, sesuai dengan hal yang dulu terjadi. Tapi ternyata, ada hal yang baru lagi. Saya kira hal yang baru ini akan menjadi prinsipnya. Ternyata berubah lagi, berkembang. Tapi itulah menariknya pernikahan. Dengan orang yang sama,
mengejar orang yang sama untuk tetap setia, tetap mencintai, tetap bertahan, dan tetap menyegarkan diri. Percaya bahwa ada begitu banyak hal yang baru di depan. Nah, saya menikah satu paket dengan pribadinya. Kemudian yang saya harus sadar adalah saya ini menikah satu paket dengan keluarga besarnya. Saya waktu itu tidak terlalu mengenal keluarga besarnya. Tapi lambat laun dari cerita, dari peristiwa, ya akhirnya sadar bahwa ya itulah keluarga besarmu, itulah keluarga besarku. Mari kalian yang mau menikah, lebih baik ya sedikit banyak mengenal akan keluarganya. Keluarganya dulu. Jadi pribadinya, kemudian keluarganya. Nanti keluarga besarnya di episode berikutnya. Perhatikan keluarganya. Apakah calon papa mama mertuamu ini baik-baik saja? Apakah papa mama mertuamu ini punya catatan secara sosial? Apakah calon papa mama mertuamu ini pernah melakukan kesalahan? Maaf sekali lagi ya. Apakah calon papa mertua dan mama mertuamu ini punya hutang yang banyak? Menanggung hutang? Loh Pak, kan mau menikah sama anaknya Pak. Mengapa saya harus memperhatikan atau menyelidiki bapak mertua saya ini adalah seseorang yang punya hutang yang besar? Ya bisa jadi papa mama mertuamu mengatakan urusan papa mama tidak akan mengganggu rumah tanggamu. Tapi perhatikan, anaknya adalah istrimu atau suamimu, yang walaupun kalian itu sepakat sehati tidak mencampur adukan urusan keluargamu, rumah tanggamu dengan urusan keluarga rumah tangga, orang tuanya atau papa mama mertuamu. Tapi perhatikan, sedikit banyak akan berpengaruh. Contoh, hati siapa yang tega melihat orang tuanya menderita kekurangan? Kalau engkau anak yang baik, kalau engkau pernah disakiti dan dendam pada orang tuamu, engkau malah senang orang tuamu menderita. Tapi yang normal saja, yang biasa saja. Apakah engkau tega melihat orang tuamu kekurangan dan engkau hidup berkecukupan? Pasti tidak tega, bukan? Dan kalau tidak tega, pasti pasanganmu ini, istrimu atau suamimu akan bercerita ke kamu sebagai sahabat. Mah, aku lihat papa mama kekurangan nih. Bolehkah aku bantu? Walaupun dibicarakan dulu, tapi bagaimanapun itu kan membebani emosi, membebani hati. Kamu bisa cerita ke suamimu, Pah, aku lihat mama ini kasihan banget. Kasihan banget. Bolehkah aku menambahi uang bulanan yang aku berikan kepadanya? Ini keluarganya loh. Pak, saya nggak mau menikah dengan keluarga yang punya utang banyak. Itu pilihanmu. Sekali lagi kan ini konseling pranikah. Tapi mungkin juga engkau mengatakan, Pak, saya menikahi calon saya dan saya mau terima paketnya. Saya sudah tahu hutang keluarganya. Itu karena ditipu, Pak. Sehingga rumah mereka digadaikan. Dan ya masih punya utang 300-400 juta. Saya akan bayar Pak nanti. Nggak masalah. Kalau engkau sudah mempertimbangkannya. Kalau saya menceritakan menikah satu paket. Pertama adalah pasanganmu secara keseluruhan. Kelebihan kekurangannya. Nah sekarang keluarganya. Coba dipikirkan. Kemudian kalau
ada anggota keluarga dari calonmu pernah terlibat kriminal atau narkoba, itu satu bagian yang tidak dipisahkan dari sejarah keluarga calonmu. Masihkah kamu mau menikahinya? Kalau kamu sudah tekad mau menikahinya, pertanyaan saya, sudah siapkah kamu dengan jawaban dari orang lain yang akan mempertanyakan tentang masa lalu keluarga pasanganmu? Oh, saya siap, Pak. Saya akan menjawab bahwa, oh, itu masa lalu, yang penting sekarang sudah berubah. Itu masa lalu, bagian dari pembelajaran hidup lah. Kamu mengatakannya dengan begitu enteng. Orang lain akan menganggap, oh, oke, berarti dia nggak masalah. Tapi kalau engkau menceritakan, menjawab pertanyaan dari pertanyaan orang lain tentang masa lalu keluargamu yang baru, keluarga istrimu atau suamimu ini, dengan mengatakan, ya sudahlah, memang dulu pernah terjadi, ya saya nggak tahu apakah akan terjadi lagi ya nanti dalam keluarga besarku. Loh, kalau kamu tidak siap menjawabnya, berarti kamu memang tidak siap menghadapinya, bahwa itu kenyataan. Dan kalau kamu kemudian tidak memiliki tekad bahwa akan berubah, oh sudah berubah, tidak akan terjadi lagi, katakan itu bagian dari iman percayamu atas keluarga pasanganmu. Jadi perhatikan keluarga pasanganmu. Apakah kamu bisa menerimanya? Kekurangan dan kelebihannya. Menikah satu paket. Kalau kamu siap menerima kekurangan dan masa lalu dari keluarga calonmu, dan kamu siap menjawabnya dan tidak ada masalah dengan itu, it's okay. Berarti untuk menikah satu paket keluarganya, kamu nggak ada masalah. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.